Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Ma'al Farhan, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum 3, yaitu mengenai sinkronisasi proses. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai praktikum 3, proses dan thread. Baik, di sini sudah ada modul praktikum sinkronisasi proses. Ini dia. Nah, nanti di CPU simulator kita akan menjalankan simulator itu kode yang saya tampilkan ini. Dan untuk outputnya kita akan menghasilkan thread 2 in main thread 2, yaitu G, seharusnya G sama dengan 20. Kemudian thread 1 G sama dengan 12. Seharusnya outputnya begitu. Nah, di sini teman-teman bisa klik, maksud saya teman-teman bisa salin ke Word, ketik dulu, baru salin ke Word, lalu teman-teman bisa kopas di bagian compiler. Nah, baik, sekarang kita sudah masuk pada CPU simulator. Selanjutnya itu kita ke menu Advanced, kemudian klik compiler. Nah, kemudian klik compile. Kemudian dikarenakan saya sudah men-save shortcode-nya, jadi saya tinggal klik load. Kemudian sinkronisasi 1 dengan type text, kemudian open. Kemudian kita klik menu compile, kemudian klik compile. Kita tunggu beberapa saat hingga menghasilkan output banyak bahasa mesin di sebelah kanan ini. Baik, berhasil ya. Jika sudah, selanjutnya itu kita klik save dulu untuk binary code-nya. Klik save. Kemudian selanjutnya kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian kita ganti bus address-nya menjadi 100. Kemudian load in memory. Load in memory berhasil. Kemudian pada bagian advance kita klik OS output. Ini dia, berhasil. Kemudian pada bagian scheduler kita klik round robin, kemudian kita atur time slice-nya yaitu 10. Kemudian pada bagian program list sudah ada critical region, yaitu program name-nya. Nah, teman-teman di sini bisa klik 2 kali atau double klik, atau bisa juga klik menu create new process ini. Di sini saya coba menggunakan double klik seperti ini. Nah, program listnya sudah berhasil masuk ke ready process atau ready QA. Kemudian sebelum start saya naikkan dulu kecepatan CPU-nya agar kita tidak menunggu lama untuk mendapatkan hasil dari prosesnya nanti. Baik, sekarang kita klik menu kita klik start, kemudian views, lalu view process list. Kemudian kita kembali pada CPU simulator, lalu ke bagian advance, lalu klik input output. Baik, di sini bagian outputnya yaitu ini dia bagian outputnya. Kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai dijalankan dan menghasilkan output. Itu seperti tadi, G sama dengan 20 dan G sama dengan 12. Kita tunggu beberapa saat.
Baik, 3 proses tadi selesai dijalankan dan menghasilkan output in main, in thread 1, in thread 2, thread 2 G sama dengan 18, exiting thread 2, thread 1 G sama dengan 25, exiting thread 1, exiting main. Nah, seharusnya output yang kita hasilkan yaitu thread 2G sama dengan 20 dan thread 1G sama dengan 12. Nah, untuk menghasilkan dua output tersebut, kita akan menggunakan atau kita coba membandingkan dengan cara yaitu seperti ini. Baik, pertama-tama yaitu kita coba clear dulu outputnya, lalu close. Untuk prosesnya kita close juga. Kemudian kita pada bagian CPU simulator kita remove all program. Kemudian kita masuk pada compiler. Kemudian kita klik edit source, kemudian new. Kemudian source code-nya kita load lagi karena saya sudah menyediakannya. Klik open. Nah, di sini untuk di subthread-nya saya menambahkan yaitu ini dia, synchronize untuk subthread 1 dan subthread 2. Kita lihat apakah hasilnya akan tetap sama atau seperti yang kita harapkan. Baik, selanjutnya kita klik compile, lalu compile. Seperti biasa kita tunggu hingga menghasilkan output bahasa mesin. Compiler berhasil, kemudian kita save dulu dan recordnya dengan mengklik tombol save. Kemudian klik save. Jika sudah, base address-nya kita ganti lagi menjadi 100. Kemudian load in memory. Load in memory berhasil. Kemudian klik OK. Selanjutnya ke bagian advance, klik OS. Jika sudah, di sini sudah ada seperti tadi. Nomornya masih tetap, time series-nya masih tetap 10. Nah, di sini kita akan langsung saja double klik program listnya dan program list tadi siap diproses di ready QA. Selanjutnya itu tinggal kita klik start, kemudian view process list, kemudian kembali lagi pada CPU simulator seperti tadi, kemudian klik input output. Nah, kita lihat apakah outputnya akan sama seperti tadi atau berubah seperti yang kita harapkan. Teman-teman bisa bandingkan sendiri ya. Baik, 3 proses list tadi selesai dijalankan dan menghasilkan output thread 1 G sama dengan 20, thread 2 G sama dengan 15. Nah, output ini merupakan hasil yang kita harapkan. Seperti itu, sesuai dengan modul praktikum tadi ya. Baik, selanjutnya ini kita klik clear dulu. Kemudian close. Untuk proses listnya kita close juga. Kemudian kita masuk pada model praktikum tadi. Nah, tadi sudah kita mencoba menggunakan code synchronize. Nah, selanjutnya itu kita akan menggunakan atau memodifikasi lagi code sebelumnya dengan menggunakan keyword enter dan leave. Dan juga kita akan menghapus code synchronize tersebut. Baik, caranya seperti
yang ada pada modul praktikum ini. Base address-nya masih tetap 100 ya. Baik, langsung saja kita masuk pada CPU simulator. Nah, ini kita remove all program dulu. Kemudian kita klik compiler lagi. Kemudian pada bagian edit source, klik new. Lalu pada bagian source, klik load. Kemudian open. Nah, ini dia codingannya ya untuk modifikasi dengan memasukkan keyword enter. Ini dia. Dan keyword leave. Dan pada bagian subtree-nya saya juga sudah menghapuskan code yaitu synchronize. Baik, langsung saja pada bagian compile kita klik compile. Kita tunggu beberapa saat hingga menghasilkan output banyak bahasa mesin pada bagian program code atau output ini. Baik, berhasil ya. Jika sudah, pada bagian binary code ini kita klik save dulu. Kemudian save. Lalu pada base address-nya kita tuliskan 100 sesuai dengan modul praktikum tadi. Lalu klik load in memory. Load in memory berhasil. Kemudian pada bagian advance kita klik OS. Kemudian pada bagian OS control ini, sebelum menekan tombol start itu kita masuk di program list. Seperti cara sebelumnya, kita double klik saja. Kita tunggu hingga masuk ke ready process atau ready QA seperti ini. Lalu pada bagian OS control kita klik start, kemudian views, lalu klik view process list. Kemudian kita kembali lagi pada CPU simulator. Di bagian advance kita klik input output. Kemudian kita tampilkan juga process listnya. Kita tunggu beberapa saat hingga 3 buah anak proses ini selesai dijalankan dan menghasilkan output. Baik, 3 anak buah proses tadi selesai dijalankan dan menghasilkan output thread 1G sama dengan 20 dan thread 2G sama dengan 12. Ternyata outputnya sama dengan cara sebelumnya yang menggunakan synchronize. Seperti itu. Baik, itu dia untuk video menggunakan sinkronisasi proses dengan 3 cara, yaitu menggunakan code kita lihat dulu di modulnya, menggunakan code seperti langkah-langkah yang pertama ini, kemudian menggunakan code synchronize, kemudian modifikasinya lagi menggunakan atau menambahkan keyword enter dan leave. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.